Pemirsa, saya percaya Anda mengenal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, biasanya disingkat Dukcapil. Kali ini Jala Budaya akan hadir ke hadapan Anda sekalian dengan topik ada apa dengan Dukcapil. Dua orang tamu kita kali ini adalah beliau-beliau yang ada di Dukcapil Kota Madiun. Saya sapa. Yang pertama adalah Bapak Pujo Suprantio ST, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Selamat datang Pak Pujo. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Sarwanto SE, beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat datang Pak Sarwanto. Terima kasih. Baik, saya akan ke Pak Pujo dulu. Pak Pujo, tolong diberikan pemahaman kepada pemirsa tentang sejarah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Monggo. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan dulu untuk selamat kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena mendapat anugerah pelayanan dengan kategori sangat baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dari pusat. Kami melakukan pelayanan sangat baik. Ada 44 kota dan kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan yang sama. Baik untuk sejarah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada awalnya adalah berdiri sendiri-sendiri. Yang pertama adalah pencatatan sipil. Jadi kependudukan pada saat itu belum ada. Dimulai pada awal abad ke-19 yaitu Kota Batavia atau Jakarta mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, terutama di bidang pemerintah kota. Pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Diendels pada saat itu tidak lepas kaitannya dengan upaya mereorganisasi pemerintah kota, dan salah satu kegiatannya adalah membangun pemerintah kota termasuk penyelenggaraan pencatatan sipil yang pada waktu itu disebut Burgerlijkstand atau BS. Mungkin kalau salah bahasa Belandanya mungkin ya, sama-sama kok. BS ya memang ya. Dicetak dikenal dengan BS. Oh BS ya, betul ya, namanya BS. Ya, memang juga baru tahu. Nah, setelah kalau kita tanya kapan sebenarnya kegiatan pencatatan sipil itu dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, yang jelas dokumen yang paling tua yang dimiliki pada saat itu adalah dokumen naturalisasi, yaitu pada tahun 1623. Iya, sudah 300 tahun lebih. Iya. Saya belum lahir. Nah, dokumen itu terdapat pada Arsip Nasional saat ini di pusat, di mana penyelenggaraan catatan sipil di Belanda dilaksanakan tahun 1623. Namun pada saat itu siapa lembaga yang melaksanakannya? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jadi dari catatan diketahui bahwa penyelenggaraan catatan sipil di negeri Belanda itu dilakukan oleh kota praja Belanda pada saat itu, pada abad ke-18. Pada saat itu yang dimulai bahwa pendeta dari gereja pada saat itu melakukan pencatatan pada jemaatnya pernikahan. Melakukan pencatatan sendiri. Nah, pada saat itu di Belanda itu menganut undang-undang dari Paris, Prancis, karena mungkin pada saat itu dikuasai oleh Prancis. Ya. Nah, di Prancis itu pendeta itu tidak boleh melakukan pencatatan. Yang melakukan pencatatan adalah pemerintah saat itu. Kalau mereka melakukan misalnya pemberkatan atau itu boleh, tapi pencatatannya dilakukan oleh negara, tata praja, kota praja. Menginduk saat itu akhirnya Belanda juga
melakukan hal yang sama ya. Di Indonesia diterapkan. Nah, akhirnya diterapkan itu bahwa sebelumnya di Indonesia juga dilakukan oleh pendeta-pendeta itu ada di itu terdapat di monumennya, ada di Gereja Immanuel Jakarta. Ya, itu juga ada bahwa saat itu melakukan pencatatan dari adopsi dari itu juga di tempat kita juga dilakukan oleh di BS tadi dari STAN. Iya. Dari situlah nama pencatatan sipil itu sudah ada di Indonesia saat Belanda. Tapi pada saat itu ada digolongkan ada 3 penduduk digolongkan pada saat itu ya, golongan Eropa Timur, Timur Asing dan pribumi. Pada saat itu yang boleh mendapat pelayanan pencatatan sipil yaitu golongan Eropa Timur, Timur Asing dan pribumi belum. Nah, itu setelah waktu berlalu dan akhirnya pada saat ini pendudukan pada awal abad ke-20 dikeluarkan untuk warga yang selain dari Eropa Timur tadi boleh dilakukan baru dicatat ya, baru dicatatkan termasuk golongan bumi putra. Itu pun dipilih golongan bumi putra pada saat itu yang mungkin yang kita bilang bisa keluarga yang ningrat. Iya betul. Ya. Itulah di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Madiun banyak akta yang pada saat itu terdiri dari akte kematian atau kelahiran dari warga Belanda masih ada tahun 1930, juga warga-warga yang saat itu ningrat. Itu bisa dilihat dari namanya. Ada Raden, ada namanya seperti itu. Kalau dilihat warga biasa pada saat itu tidak ada. Ya. Nah, pada akhirnya selanjutnya setelah masa kemerdekaan itu ada peralihan. BS masih dilaksanakan di Indonesia, tapi yang dilayani tetap sama, warga negara Eropa Timur dalam hari ini Belanda, terus warga Timur Asing. Untuk pribumi dibagi untuk yang Nasrani sama Tionghoa untuk yang itu belum boleh. Ya. Terakhir pada saat pemberontakan G13 PKI, setelah itu muncullah Orde Baru. Nah, di pemerintahan Orde Baru sudah ditata dengan buka sehingga akhirnya terbitlah namanya Kantor Pencacah Jiwa. Pencacah Jiwa. Lalu pada perkembangan berikutnya pencacah jiwa itu dirubah menjadi pencatatan sipil. Itulah cikal bakal dari Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil berkembang. Lalu pada saat itu kependudukan masih ikut BKKBN kalau nggak salah, Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional itu ya. Itu masuk di situ kependudukan. Nah, terakhir pada Undang-Undang Kependudukan tahun 2006 bersatulah kependudukan dan pencatatan sipil dalam satu dinas. Sampai sekarang namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terima kasih Pak Ijo. Pak Sarwanto, jadi mengingat bahwa memang pada saat dulu ketika zaman penjajah itu warga negara Indonesia kan memang dibagi-bagi, dipilah-pilah dalam kelas-kelas, yang mereka keturunan Belanda, yang ningrat, yang pribumi gitu. Ya, itu komentarnya gimana Pak Sarwanto? Terima kasih. Kami ucapkan salam sehat kepada semua pemirsa Garda TV ya Bapak. Terima kasih kami berdua dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberikan kesempatan untuk memberikan informasi terkait Dispenduk Capil. Memang pada saat itu tadi juga sudah disampaikan oleh teman kami terkait dengan sejarah awalnya sampai sekarang
itu memang untuk kependudukan dan pencatatan sipil itu mengalami berbagai tahapan perubahan-perubahan yang tadinya mungkin awal cikal bakalnya sejarah begitu, dan kemudian pada tahun 2006 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2013 ya Mas Bejo. Itu yang kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu mempunyai tugas yang penting sekali karena menerbitkan baik administrasi kependudukannya maupun pencatatan sipilnya untuk kepastian hukum kepada masyarakat. Memang itu sangat penting untuk sebagai bukti otentik, bukti hukum dari seluruh warga negara Indonesia itu wajib atau punya kewajiban untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipilnya. Karena apa? Administrasi kependudukan dan catatan sipil itu sangat penting sekali dan banyak sekali gunanya dan manfaatnya untuk dasar penerbitan surat-surat atau dokumen-dokumen yang lain. Misalnya untuk kemanfaatannya yaitu sebagai dasar seandainya sudah punya akte kelahiran kan, pada saat waktu mau sekolah juga dimanfaatkan untuk mendaftar sekolah, mau bekerja juga dimanfaatkan untuk mendaftarkan bekerja untuk mencari pekerjaan. Dan toh kalau lansia yang mau umroh dan haji pun juga harus sekarang ini harus mengurus akte kelahirannya, begitu Bapak. Jadi mengingat pentingnya administrasi kependudukan dan catatan sipil ini kepada para pemirsa untuk disampaikan kepada semua warga negara Indonesia, khususnya Kota Madiun, kami mohon yang mungkin pada saat ini belum memiliki atau secara lengkap administrasi kependudukan, bersegeralah untuk mengurus dan memiliki administrasi kependudukan secara tertib dan lengkap, sehingga pada saat dibutuhkan tidak terburu-buru, pada saat mau masuk sekolah baru kemudian mengurus, begitu Bapak. Kami berharap kepada para pemirsa yang budiman untuk informasi ini dimanfaatkan dan mungkin nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Begitu sementara Bapak, monggo dilanjutkan kembali. Terima kasih Pak Sarwanto. Pak Bejo, yang membedakan antara pendaftaran penduduk dengan pencatatan sipil itu seperti apa? Ya. Terima kasih Pak Tikus. Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbeda. Tata caranya juga produknya yang jelas berbeda. Kalau pendaftaran penduduk, produknya atau hasilnya adalah kartu keluarga. Pertama kartu keluarga, yang kedua kartu tanda penduduk atau KTP. Kita bawa tiap hari. Dan yang ketiga kartu identitas anak. Juga biodata penduduk. Sebetulnya selain KTP kita juga punya biodata penduduk. Di situ isinya data-data kita. Nah, sedang di pencatatan sipil produknya adalah akte-akte. Akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan perceraian untuk non-muslim, terus akte pengesahan anak, akte pengakuan anak, itu yang dilakukan di pencatatan sipil. Juga tata caranya dilakukan lebih dulu untuk pelayanan kependudukan. Yang dilakukan yang pertama adalah dimasukkan di KK dulu untuk memperoleh NIK. Jadi namanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, karena tata caranya dimulai dari Pencatatan kependudukan dulu itu tadi. dari KK. Jadi kalau bikin akte, anaknya dimasukkan di KK dulu, harus punya NIK dulu, harus punya. Nah, setelah itu, setelah NIK bisa mengurus untuk akte kelahiran dan sebagainya. Itu bedanya.
Oke, menarik sekali, tapi nanti kita akan lanjut pada sesi berikutnya. Pemirsa tetap di Jala Budaya, ikuti terus bagaimana prosedur yang Anda harus lakukan ketika untuk mencatatkan diri, mencari akta kelahiran, pernikahan, ataupun akta kematian. Kita akan jumpa pada sesi kedua. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Jala Budaya. Kali ini topiknya adalah ada apa dengan Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya mau tanya ke Pak Sarwanto nih, kalau misalnya ada penduduk yang tidak mempunyai KK, tidak punya KTP, stateless lah, seperti itu, seperti apa Pak penanganannya? Terima kasih. Terkait dengan kepengurusan administrasi kependudukan, untuk alur kepengurusannya bisa kami sampaikan bahwa memang semua penduduk wajib memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk alur kepengurusannya sekarang ini sangat mudah, apalagi pada kondisi pandemi ini. Dukcapil juga sudah melayani dengan secara online. Jadi untuk warga masyarakat cukup mengirimkan persyaratan melalui WhatsApp dan menunggu di rumah untuk dikirimkan persyaratan biodata persyaratan itu kepada nomor-nomor layanan. Jadi Dukcapil sudah menginformasikan hal itu. Jadi untuk kepengurusan seperti masyarakat yang belum memiliki KK maupun KTP, mungkin juga karena juga yang bersangkutan itu pada kondisi yang sakit menaun begitu, juga Dispendukcapil Kota Madiun melayani dengan programnya yaitu Gajah Mada. Apa itu? Itu jadi warga masyarakat yang pada kondisi sakit menaun, mungkin cacat fisik yang belum juga sampai saat ini belum bisa melakukan perekaman, Dispendukcapil hadir ke masyarakat untuk melakukan perekaman di sana. Dan untuk dokumen selanjutnya nanti akan juga dikirimkan ke penduduk yang bersangkutan. Gitu Pak. Tentang Gajah Mada tadi itu loh. Apa itu? Gajah Mada itu akronim. Iya, itu ada petugas antar sampai apa Mas Budaya ya. Petugas antar datang ke rumah untuk melakukan perekaman pada masyarakat. Selanjutnya setelah perekaman nanti dokumen akan diserahkan atau diantarkan petugas kepada yang bersangkutan. Jadi sistem jemput bola ya Pak Pujo ya. Nah ini Pak Pujo, kalau ada banyak kejadian bahwa seseorang perempuan dia melahirkan tanpa menikah secara resmi. Nah itu status anaknya itu seperti apa itu Pak Pujo kalau seperti itu? Terima kasih. Memang betul saat ini banyak kejadian seperti itu. Untuk Dinas Pendidikan Catatan Sipil akan menerbitkan akte untuk anak yang lahir lebih dulu dengan akte anak seorang ibu. Jadi di akte tersebut hanya nama ibunya. Nama ibunya hanya nama ibunya aja. Itu untuk teknisnya kami akan bagi menjadi dua, untuk penduduk yang muslim dan penduduk yang non muslim. Untuk yang penduduk yang muslim, ketika bapak ibunya sudah melahirkan sedang belum melakukan perkawinan, nantinya akan melakukan perkawinan, itu lebih baik mengikuti sidang isbat di pengadilan
agama. Di pengadilan agama nanti dari sidang isbat itu artinya sidang peneguhan bahwa nanti akan terbit buku nikah bapak ibunya pada saat bapak ibunya nikah siri. Karena nikah siri kan tidak ada tidak ada bukunya. Nah, setelah sidang nanti akan terbit buku nikah pada saat dia menikah siri, dan anaknya pada waktu mestinya belum lahir. Nanti akan terbit buku nikah. Nah, sedang untuk yang non muslim, jika sudah melakukan perkawinan pemberkatan di gereja, setelah itu anaknya lahir, maka nanti akan kita terbitkan akte pengakuan anak. Jadi aktenya tetap akte anak sama ibu, namun di belakangnya ada nama bapak ibunya. Kami namakan catatan pinggir. Sedang kalau sudah melakukan pemberkatan di gereja, terus anaknya lahir, kemudian bapak ibunya menindaklanjuti dengan mencatatkan di pencatatan sipil, maka akan terbit pengesahan anak itu ya menjadi anak dari pasangan. Iya. Kalau yang pertama tadi pengakuan anak, bapaknya hanya mengakui bahwa itu anak kami. Jadi ini sebetulnya merupakan suatu jalan tengah untuk kebaikan si anak itu sendiri ya Pak. Ya, memang betul Bapak. Untuk akte kelahiran itu memang ada 4 kategori atau 4 jenis. Yang pertama anak dari bapak ibu yang sah. Itu tidak ada masalah karena memang semua persyaratan terpenuhi begitu. Nah, kalau seandainya di kakak sudah menunjukkan anak dari bapak ibu, di kartu keluarga sudah menunjukkan anak dari bapak ibu, tapi dari pemohon atau kepala keluarga yang mengajukan maupun yang bersangkutan atau subjek akte itu dalam mengajukan tidak bisa memenuhi akte perkawinan orang tuanya, tetap kita terbitkan akte kelahirannya anak dari bapak ibu yang bersangkutan. Namun demikian, karena tidak bisa menunjukkan akte nikah, otomatis di aktanya itu ada frasa catatan tersendiri, ada catatan atau frasa istilahnya bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan karena memang tidak bisa menunjukkan akte nikah kedua orang tuanya gitu. Selanjutnya yang ketiga yang tadi dibahas menjadi bahasan yaitu anak seorang ibu. Ya memang ya mudah-mudahan di Kota Madiun tidak banyak begitu kejadian-kejadian. Ya memang ada, tapi mudah-mudahan ke depan tidak ada. Karena apa? Memang tidak bisa menunjukkan akte nikahnya, dan juga mungkin karena mungkin dengan era kondisi yang globalisasi sekarang ini, anak muda mungkin terlalu bebas atau bagaimana yang juga berdampak pada kondisi itu. Namun tetap hak anak terpenuhi dengan diterbitkannya akte kelahiran dengan mencantumkan hanya anak dari seorang ibu saja. Sedangkan yang kategori keempat yaitu anak yang juga di aktanya tidak bisa menyebutkan bapak ibunya, karena yang anak tersebut anak yang mungkin ditemukan, mungkin ditinggal di panti atau di mana, itu nanti berdasarkan BAP berita acara dari kepolisian juga bisa diterbitkan hak anak itu dengan hanya mencantumkan nama dan tempat tanggal lahirnya saja begitu Bapak. Terima kasih Pak Sarwanto. Ini menjadi menarik ketika mungkin seperti anak yang ditemukan kemudian mendapatkan akta yang seperti tadi disampaikan Pak Sarwanto. Tapi kalau kemudian anak itu diadopsi oleh pasangan, itu bagaimana prosedurnya Pak Pujo untuk mendapatkan akta? Untuk proses adopsi sendiri itu dimulai dari pengadopsi tersebut datang ke dinas sosial dalam hari ini untuk mendapatkan rekomendasi adopsi anak. Di dalam proses di dinas sosial itu nanti akan
anak itu akan dikunjungi oleh dari tim dari dinas sosial provinsi maupun kota. Intinya bahwa benar-benar enggak ini anak ini diasuh dengan baik, oleh keluarga itu, antara lain ya ditimbang berat badannya, terus anaknya seneng atau bahagia atau tidak, itu nanti dilihat di situ. Nah, itu memakan waktu berapa lama sampai? Itu harusnya 6 tahun. 6 tahun. 1 tahun, mohon maaf, 1 tahun. Setiap 3 bulan sekali akan diperiksa, ditinjau oleh dinas sosial. Nanti setelah itu terbit rekomendasi itu dibawa ke pengadilan negeri untuk diproses untuk adopsi anak. Namun sebelumnya anaknya harus punya akte dulu. Akte yang menunjukkan orang tuanya yang kandung, karena tidak boleh menghilangkan nasab orang tuanya. Atau kalau misalnya anak itu yang ditemukan seperti tadi ya dibuat akta yang seperti disampaikan Pak Sarwanto tadi tanpa nama bapak ibu. Iya. Nanti setelah turun penetapan pengadilan, baru nanti kita dibuatkan akta adopsi tadi ya. Namun di kakaknya nanti anak itu statusnya tetap anak, tapi nama bapak ibu kandungnya. Oke, terima kasih. Jadi menarik sekali pemirsa bahwa ada hal-hal yang kadang-kadang untuk awam itu tidak terpikirkan. Nah, ini dalam perjalanan hidup kan kelahiran, pernikahan, kematian. Tadi sedikit sudah kita singgung tentang akta kelahiran. Sekarang menuju pada akta perkawinan, Pak Sarwanto. Oke, terima kasih. Memang untuk tugas di Dukcapil itu sepanjang masa tidak akan ada habisnya, Bapak. Karena apa yang dilayani itu orang mulai dari lahir, nanti muda dapat KTP, remaja dapat KTP, nanti menginjak dewasa juga kalau yang muslim dicatatkan perkawinannya di KUA, kalau non muslim juga dicatatkan di Dukcapil, dan nanti kalau meninggal dunia juga mendapat akta kematiannya. Nah, ini juga sebagai tugas dari Dukcapil memang juga mencatat bagi warga negara yang non-muslim memang setelah mendapatkan pemberkatan dari pemuka agamanya memang harus dicatatkan secara negara di Dukcapil. Prinsip yang melaksanakan perkawinan atau pemberkatan itu kan sesuai agama dan kepercayaannya. Kalau di gereja itu yang pemberkatan di gereja, kalau aliran kepercayaan ya sesuai dengan kepercayaannya itu yang mengeluarkan, yang berwenang mengeluarkan siapa. Namun setelah itu harus ditindaklanjuti, dicatatkan di Dukcapil. Syukur-syukur kalau pelaksanaannya itu bersamaan, jadi tidak akan nanti menunda-nunda lagi. Jadi setelah anak nanti dalam perkawinan, ikatan perkawinan itu anak lahir kan juga sudah sah menurut agama dan sah menurut negara. Jangan sampai terjadi sudah sah menurut agama, kadang-kadang kan karena kelalainya, karena itu tertundanya pencatatan ke Dukcapil sehingga terlanjur sudah punya anak baru dicatatkan gitu Pak. Mudah-mudahan ya ini sebagai untuk memberikan peneguhan kepada masyarakat untuk apa yang kadang-kadang warga masyarakat itu karena sudah merasa melaksanakan perkawinan di gereja atau di aliran kepercayaannya tidak bersegera ke Dukcapil gitu Bapak. Terima kasih. Jadi sebenarnya Dukcapil memberikan fasilitas kemudahan-kemudahan ya Pak Pujo ya, terutama dengan sistem menjemput bola itu tadi. Tapi kalau perkawinan campur antar agama itu tetap melalui pengadilan ya. Baik di undang-undangnya, Undang-Undang 23 tahun 2006, kemudian ditindaklanjuti di Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 ya. Itu memang disitu
tersebutkan bahwa perkawinan beda agama yaitu perkawinan bukan campuran di situ. Kalau campuran itu Indonesia dengan Indonesia perkawinan beda agama. Ya, memang beda agama itu perkawinannya dicatatkan pada pengadilan. Ketika seseorang berbeda keyakinan ingin melakukan perkawinan itu bisa, tapi bukan di tempat ibadah atau tempat masing-masing, tapi di pengadilan. Putusan pengadilan itu nanti yang akan dicatatkan pada dinas catatan sipil. Jadi dasar pemberian akta perkawinan itu adalah putusan pengadilan itu tadi. Ya, ini juga termasuk menurut saya pribadi yang termasuk salah satu upaya bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kita, termasuk tadi waktu seorang ibu melahirkan tanpa diketahui ayahnya, itu diberikan akta kelahiran bahwa anak dari seorang perempuan. Dari seorang ibu yang bernama ini. Terus kemudian kalau pernikahan beda agama, pengadilan mengesahkan, baru dicatat oleh catatan sipil Dispenduk Capil tadi. Pemirsa, bincang kita akan lebih seru lagi nanti di sesi ketiga, tetap dalam acara Jala Budaya. Pemirsa, di sesi terakhir Jala Budaya kali ini dengan topik ada apa dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kita lanjutkan lagi. Saya akan ke Pak Pujo tentang tadi kita sudah bicara tentang akta kelahiran, akta perkawinan, meskipun secara baru selintas ya, tapi ini saya ingin masuk pada akta kematian. Monggo Pak Pujo. Ya. Terima kasih Pak Idus. Untuk akta kematian yang perlu segera kita lakukan apabila ada peristiwa kematian di lingkungan kita adalah segera melaporkan melalui WhatsApp yang sudah kita sebar ke seluruh warga Kota Madiun. Jadi kenapa kok segera dilaporkan? Karena dengan melaporkan warga yang meninggal tadi, data kita yang ada di database kependudukan akan dihilangkan karena banyak orangnya sudah meninggal tapi datanya masih hidup. Apa dampaknya? Data itu akan bisa digunakan KASU untuk memperoleh bantuan sosial, bansos itu. Salah satunya seperti itu ya. Setelah orangnya sudah meninggal, mungkin KTP atau kakaknya dipakai. Yang kedua juga untuk pilkada. Orangnya sudah di atas tapi masih dapat panggilan suara. Itulah yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal, harus segera kita laporkan agar data kalau orangnya sudah meninggal, datanya juga ikut meninggal. Nah, untuk Kota Madiun sendiri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi namanya takziah. Takziah itu singkatan antar akte kematian seraya memuliakan jenazah. Itu intinya, jika ada warga yang meninggal, segera melaporkan melalui WhatsApp pada petugas atau yang siapa saja yang punya nomor HP orang Dukcapil. Nanti ketika WhatsApp itu diterima, kita akan melakukan proses. Di situ kita terbitkan akta kematian dan kakaknya. Setelah itu kami antar ke rumah duka sebelum jenazah dimakamkan. Khusus untuk yang kena COVID, korban COVID, tidak kami antar tapi bisa diambil oleh ahli waris yang sehat. Tentunya datang ke kantor dengan protokol kesehatan. Itu yang sudah kami lakukan sejak tahun 2017. Sedangkan yang orang yang sudah meninggal lebih dari 10 tahun, itu kan biasanya untuk waris, Pak. Untuk waris
itu bisa kita terbitkan akte kematiannya apabila terpenuhi satu ada fotokopi KK atau fotokopi KTP atau fotokopi buku nikah jenazah atau fotokopi ijazah. Nah, karena apa? Kenapa ijazah? Di situ ada yang menunjukkan bahwa jenazah itu benar-benar penduduk Kota Madiun. Karena apabila almarhum itu bukan penduduk Kota Madiun atau penduduk kota lain, maka untuk mengurus akte kematian itu adalah berdasarkan domisilinya. Misalkan penduduk Ngawi ikut anaknya di Kota Madiun, meninggal di Kota Madiun, maka dia nyari aktenya ada di Kota Ngawi karena domisilinya di Ngawi. Itu Pak yang untuk kematian yang terima kasih Pak Bejo. Saya tertarik tadi yang takziah itu tadi. Jadi program menjemput bola Pak Sarwanto ya. Jadi ini benar Madiun ini yang pertama kali di Indonesia melakukan hal itu. Memang ini merupakan inovasi dari Kota Madiun, Pak, terkait dengan inovasi takziah ini yang dulu memang awalnya itu inovasi itu bernama Lempeng Gapit. Karena Lempeng Gapit itu kok terkait dengan makanan khas Kota Madiun, ya memang kita harapannya itu yang mudah dipahami, mudah dihafalkan oleh warga masyarakat. Namun untuk yang sekarang ini kita ambil kata untuk takziah, untuk mengantar dokumen kependudukan kepada seraya memuliakan jenazah begitu Bapak. Perlu kami sampaikan juga untuk akte kematian memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Memang untuk akte akte kematian ya, karena ini merupakan dokumen yang juga harus dipenuhi untuk menghapuskan di database kependudukan dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Namun demikian kalau memang yang bersangkutan itu sudah tidak memiliki di database kependudukan dan tidak memiliki data-data sama sekali, itu pun tetap juga dilayani, bisa diterbitkan akte kematiannya karena untuk kepentingan itu tadi ahli waris ataupun apapun. Memang kalau tidak ada di database kependudukan dan yang bersangkutan memang tidak memiliki data apapun, memang dasarnya adalah harus ada penetapan pengadilan. Namun demikian kalau masih ditemukan data kependudukannya, mungkin KTP lamanya, mungkin KK lamanya, mungkin surat nikahnya, mungkin paspornya atau ijazahnya, tetap bisa diterbitkan akte kematiannya tanpa melalui penetapan pengadilan. Dan perlu kami sampaikan kepada para pemirsa terkait dengan akte kematian ini. Kalau yang sekarang ini, kalau dulu-dulu itu warga masyarakat itu ogah-ogahan mengurus, kalau belum dibutuhkan, sekarang ini jauh lebih cepat menyampaikan bahwa karena juga Kota Madiun kan punya program itu itu namanya untuk santunan kematian itu. Jadi sekarang itu banyak warga masyarakat yang sudah menyadari untuk bersegera melaporkan akte kematian dari ahli warisnya. Dan Pak RT, Pak RW pun juga punya kewenangan untuk itu, bersegera melaporkan warganya. Dan diharapkan diharapkan kepada Bapak RT maupun Bapak RW karena kan kadang-kadang kalau yang terkena musibah itu kan tidak terpikirkan. Untuk itu, dan Pak RT, Pak RW bisa melaporkan ke Dispenduk Capil by WA dengan nomor layanan yang sudah disediakan. Itu untuk karena pada kondisi sekarang ini, kalau dulu kan belum kondisi pandemi, kita langsung bersegera ada laporan langsung kita terbitkan, kita antar. Namun dengan kondisi pandemi itu kita betul-betul
selektif Selektif, juga, iya. hanya untuk memastikan bahwa yang kita antar dokumennya itu yang bersangkutan tidak dimakamkan secara prokes, yaitu hanya untuk antisipasi kita, untuk baik petugas maupun yang kita datangi atau masyarakat, begitu Bapak. Iya, terima kasih Pak Sarwanto. Pak Pujo, tadi disampaikan oleh Pak Sarwanto bahwa sikap proaktif warga, baik RT maupun siapapun untuk membantu saudara tetangga yang meninggal, itu menurut Pak Pujo sudah cukup proaktif atau gimana? Pada awal inovasi kami pada saat itu ya, karena belum banyak yang tahu, itu warga masih ya belum care terhadap. Setelah program ini berjalan dan kita banyak melakukan sosialisasi dan memang benar-benar cepat, tidak membutuhkan apapun, gratis alias tanpa gratis, biaya. Sekarang banyak masyarakat yang care terhadap itu akte kematian. Tidak hanya itu, juga akte kelahiran yang untuk lansia itu juga care, karena sudah ada grup WhatsApp untuk yang lansia, kita dimasukkan grup pekerja sosial masyarakat, itu kita juga dimasukkan dengan catatan. Itu sangat membantu ketika mereka menemui kesulitan, Pak saya harus lapor di mana Pak, syarat-syaratnya apa itu. Nah, sekarang masyarakat sudah banyaknya. Itu terbukti dari penerbitan akte kematian yang baru, meninggal yang baru. Itu kami setiap bulan bisa diambil Pak Sarwanto yang bidang ini, setiap bulan melaporkan berapa jumlah kematian yang meninggal pada saat itu dan segera dilaporkan. Gitu, Pak. Datanya seperti apa Pak? Ya memang kalau melihat dari data, kurang lebih untuk akte kematian itu yang kita terbitkan itu rata-rata setiap bulan itu di atas 100, kisaran 150 sampai 200 itu kisarannya yang meninggal itu untuk Kota Makassar per bulan itu rata-rata di atas 150, kurang dari ring antara 150 sampai 200 orang yang meninggal. Dan pada kondisi sekarang ini ya, karena dalam kondisi prokes ini kan juga yang bersangkutan atau pemohon itu kan juga sudah melakukan by WA. Namun demikian Bapak, perlu kami sampaikan, kalau yang kan tidak semua unsur masyarakat juga kadang juga masih ada yang belum belum familiar dengan online begitu ya. Yang bersangkutan hadir mengurus langsung ke Dukcapil pun tetap kita layani dengan offline istilahnya. Kita pelayanan langsung juga tetap kita layani. Jadi Dukcapil melayani secara online juga secara offline. Jadi dari semua unsur masyarakat tidak perlu khawatir pada kondisi bagaimanapun, di Dukcapil siap membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tapi Pak Pujo, ini ini pengalaman saya bahwa ketika mengurus akta kematian dulu tuh sekaligus, jadi di KK dicabut, KTP diganti seperti itu. Tapi sekarang sudah menjadi lain lagi yang untuk pengurusan KK dan KTP dan akta kematian itu. Pertimbangannya apa Pak Pujo? Ya, baik. Dalam perjalanannya ternyata dokumen KK dan KTP yang lama itu ternyata masih digunakan. Oh gitu. Ya, untuk yang bersangkutan itu untuk mengurus misalkan taspen, balik nama kendaraan, atau untuk keperluan lain yang membutuhkan KK dan KTP asli. Namun sebetulnya misalkan orang hidup itu kan punya KTP, orang meninggal itu punya akte kematian. Pengganti KTP sebetulnya ya akte kematian itu. Nah, itulah pertimbangan kami ya, dalam memberikan akte kematian yang diantar itu. Sekarang kami terbitkan hanya akte kematian untuk
kakak kalau sudah oke datanya itu ya kami diberikan gitu. Tapi kalau misalkan juga gini, bapak ibu sini ibu dengan anaknya masih usia 4 tahun, jadi ibunya meninggal lah. Syaratnya untuk menerbitkan kakak itu anaknya itu harus nggak boleh dia usia 4 tahun itu berdiri sendiri sebagai kepala keluarga, dia harus diikutkan siapa harus dibilang. Pada saat meninggal kan kami tidak bisa, nanti kami butuh waktu, mungkin setelah kami mengantar sambil bertanya, Bu ini nanti putra atau ke familinya ya, ini nanti putranya diikutkan siapa, dan bisa anak itu bisa masuk dalam database ya. Karena batasan untuk memiliki kakak sendiri itu usianya harus sudah 17 tahun atau pernah menikah atau sudah menikah. Jadi sebetulnya itu bentuk antisipasi dari Dukcapil Pak ya, yang tadi disampaikan tadi. Tapi ini kembali lagi ke pemikiran saya yang agak kuno gitu loh. Jadi kalau misalnya kakak itu diganti, tapi warga itu menyimpan kakak lama, atau sebetulnya kalau untuk urusan kalau sudah ditunjukkan akta kematiannya itu kan otomatis, ya kan, otomatis pihak instansi manapun harus tahu gitu. Nah, ini komentar Bapak gimana? Ya memang kebutuhan masyarakat itu kan beragam, berbeda-beda Bapak. Ada yang instansi pun sebenarnya juga sudah semuanya sekarang ini hampir semuanya sudah bekerja sama dengan Dispenduk Capil melalui PKSP dari pusat maupun ada yang di daerah gitu. Yaitu tadi kembali kepada kebutuhan dari masing-masing ahli waris. Memang kadang-kadang itu juga kami disulitkan dengan itu tadi, yang dilema itu tadi. Dokumen itu kan kalau sudah kita tarik, dokumen lama ditarik di Dispenduk Capil itu kan sudah langsung kita musnahkan Bapak. Kadang-kadang ada warga masyarakat yang menginginkan kembali, masih membutuhkan kembali untuk mengurus pensiun, untuk taspen. Nah itu yang makanya untuk memastikan kalau itu dokumen sudah tidak terpakai untuk sementara ini memang makanya kami mengambil langkah untuk kami sampaikan aktanya dulu, dan baru kemudian kalau yang bersangkutan memang sudah tidak memerlukan itu langsung mengurus, hanya by WA Bapak, hanya by WA mengupload kakak, dilampiri akte kematian, langsung diterbitkan kakak dengan pengurangan anggota keluarga dan mungkin KTP dari yang perubahan data. Kalau yang suami atau istrinya meninggal kan otomatis jadi janda, perubahan status janda cerai juga. Oke, di akhir season ini saya mengharapkan pada Pak Sarwanto untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Sarwanto. Terima kasih kepada para pemirsa. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan tambahan pemahaman kepada Bapak Ibu pemirsa semuanya, sehingga nantinya Bapak Ibu semuanya bersegera memberikan kelengkapan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipilnya kepada keluarga maupun famili dan warganya. Terima kasih. Pak Pujo, silakan. Terima kasih untuk pemirsa Gada TV. Segera urus perubahan yang ada di biodata di KK kita ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Karena apa? Data yang berubah itu akan mempengaruhi kevalidan dari KK kita ketika kita gunakan. Uruslah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Semua layanannya gratis. Terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Anda bisa mengurus lewat WA atau datang ke kantor Disduk Capil. Terima kasih Pak Sarwanto, terima kasih Pak Pujo. Sampai jumpa lagi pada acara Jalan Budaya yang berikut.